Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Video ini akan tayang hari Senin. Jadi gua ucapkan selamat beraktivitas Sobat Football United yang puasa juga hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Langsung aja, ya ada beberapa kabar ini terkait dengan pemain incaran Manchester United. Langsung aja gua akan singgung dua. Dimana dari beberapa sumber, kalau bahkan dari salah satu sumber dari OKAZ ini mengatakan kalau Manchester United sudah memulai negosiasi dengan agen dari Eric Maxim Choupo-Moting. Di beberapa jam belakangan ini sang pemain sangat tertarik untuk ke Manchester United. Fabrizio Romano via Give Me Sport mengatakan kalau Bayern Munchen ini berharap untuk menjaga Eric Maxim Choupo-Moting di klubnya. Tapi sang pemain ini sangat terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Sekarang segala sesuatunya tergantung dari Manchester United. Dari sumber lain ya, masih dari MUFC MPB mengatakan kalau Manchester United seperti kondisi saat ini belum secara aktif bernegosiasi dengan Bayern Munchen untuk Eric Maxim Choupo-Moting. Tapi Manchester United suka pemainnya dan sang pemain pun juga sangat terbuka untuk bergerak. Wow, ini jadi semakin perlahan ini roda pergerakannya bergerak terhadap Eric Maxim Choupo-Moting. Akankah Eric Maxim Choupo-Moting datang ke Manchester United? Ini juga sangat menarik, di mana Manchester United butuh pemain di lini depan. Menurut gua sudah gua sebutkan hanya mengandalkan Rasmus Højlund tidak cukup. Manchester United butuh energi lain, butuh pilihan lain di lini depan. Dan Eric Maxim Choupo-Moting sudah pernah gue singgung di video gue yang beberapa waktu yang lalu ya, bagaimana dia memiliki profil yang pas menurut gue. Eric Maxim Choupo-Moting punya pengalaman, dia cocok untuk jangka pendek, dia punya kapasitas ya, dia punya kemampuan. Dan yang terpenting juga dia tidak akan menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund. Karena posisi sebagai Eric Maxim Choupo-Moting ini proyeksinya bukan sebagai pemain utama ya kan di lini depan, sekalipun hanya untuk setengah musim ke depan ini. Jadi menurut gue ini profil yang pas sekali. Di sisi lain, kabar Anthony Martial juga masih belum jelas. Menurut gue Anthony Martial akan stay di Manchester United, tapi tidak bisa diandalkan. Kalau Manchester United hanya memiliki Anthony Martial dan juga Rasmus Højlund, menurut gue 95% beban ini masih akan ditanggung oleh Rasmus Højlund, kalau tidak bahkan hampir 100% ya. Sehingga ya distribusi pembebanan ini tidak terjadi untuk lini depan Manchester United, dan ini tidak bagus. Eric Maxim Choupo-Moting tentu saja bukan striker premium, tapi dia punya kemampuan, dia juga punya pengalaman. Dan menurut gua dengan habisnya kontrak dia di musim panas nanti, ya dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi dibanding dengan di Bayern Munchen. Ini bagus juga untuk paling tidak menjaga valuasi dari Eric Maxim Choupo-Moting. Cuman kita lihat saja akan seperti apa pergerakannya. Tadi Fabrizio Romano mengatakan sang pemain sangat terbuka untuk ke Manchester United. Tentu saja Manchester United bagaimanapun juga tetap memiliki nama besar, tetap memiliki daya magnet kepada banyak pemain sepak bola. Dan sekarang tinggal bagaimana Manchester United bergerak nih ya. Akankah Manchester United akan segera melakukan action ataupun juga aktivitas untuk mendatangkan pemain? Waktu semakin berjalan, Manchester United menurut gue juga sudah cukup banyak ya melepas pemain di bursa musim dingin ini. Hanya saja yang datang ini belum ada. Musim lalu Manchester United mendatangkan 2, kalau tidak 3 dengan kiper juga kan, dan Marcel Sabitzer dan juga Wout Weghorst.
Ya menurut gua langkah tersebut bisa diulangi lagi. Manchester United tidak perlu mendatangkan 3 pemain, menurut gua 1 ataupun maksimal 2 itu sudah cukup. Namun ya Manchester United harus mendatangkan sih menurut gua. Tentu saja kalau lebih dari 2 ini akan memberatkan, terutama dari sisi apa ya? Dari sisi neraca keuangan, di mana Manchester United juga butuh untuk menyiapkan ya terkait dengan transfer musim panas nanti. Di mana musim panas nanti gua prediksi, gua perkirakan Manchester United akan sangat sibuk untuk melepas, menjual pemain, termasuk juga mendatangkan pemain yang baru. Ada beberapa sektor yang akan dirombak sehingga Manchester United akan sangat sibuk dan butuh amunisi. Bukan cuma amunisi modal, tapi juga amunisi ya ruangan ya dalam tanda kutip, supaya tidak terkena financial fair play. Dan untuk kegiatan musim panas nanti ada satu nama striker muda Ajax Amsterdam, gue pernah singgung juga, Bryan Brobbey, yang dibahas lagi di salah satu wawancara. Ya, Bryan Brobbey mengatakan kalau saya tidak tahu terkait dengan ketertarikan Manchester United. Saya hanya membacanya ini di berita, tapi saya sekarang ini tetap tinggal di Amsterdam. Saya tidak ada kontak dengan Erik ten Hag. Saya sudah tidak ada kontak lagi dengan Erik ten Hag. Kita sempat untuk melakukan texting ya melalui WhatsApp, tapi saya pikir sekarang Erik ini sangat sibuk. Saya juga memiliki nomor yang baru. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Bryan Brobbey, yang di weekend ini Ajax Amsterdam memperoleh kemenangan menghadapi RKC Waalwijk, di mana Bryan Brobbey mencetak 2 gol di pertandingan tersebut. Bisa jadi hat-trick, tapi dia gagal untuk menciptakan gol dari titik penalti, sehingga dia hanya mencetak 2 gol. Ini kemenangan 4-1 Ajax menghadapi Waalwijk. Dan sampai dengan sejauh ini dia berada di nomor 4 nih, daftar pencetak gol terbanyak di Eredivisie, pemain yang masih berusia 21 tahun. Dan menurut Flashscore, valuasinya ada di 14,5 juta. Tidak begitu mahal valuasinya menurut Flashscore. Gua menilai apakah Bryan Brobbey ataupun tidak, Manchester United butuh pemain dengan profil kurang lebih sama kayak Bryan Brobbey. Berusia muda, valuasi tidak begitu tinggi, tapi memiliki potensi yang besar. Kenapa? Ya, Manchester United sudah punya Rasmus Højlund, sudah sering gua sebutkan ya. Namun dengan hadirnya Ineos, dengan ditunjuknya Omar Berrada, penting juga bagaimana Manchester United ini meriset ulang blueprintnya, rencananya terkait dengan banyak posisi di klub, banyak posisi di atas formasi, di atas lapangan permainannya. Manchester United akan dibuat bermain seperti apa, filosofi apa, gayanya seperti apa. Ini harus ditentukan dulu. Kok bukan dengan manajer? Iya, manajer iya, tapi manajer ini kan mengatur sistem permainan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ada yang lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi posisinya supaya bisa mengatur seperti kayak manajer, tapi jangka waktu menengah sampai dengan panjang. Siapa itu? Sporting Director. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah Manchester United memiliki pakem kerangka yang jelas akan bermain seperti apa. Sehingga kalau ada pergantian manajer, pemain ini tidak harus diganti, tidak harus dirombak. Kenapa? Jangan lupa, mengganti pemain, merombak pemain, itu harganya sangat mahal. Dan Manchester United melakukan kesalahan ini sudah berulang kali selama 10 tahun terakhir. Mendatangkan pemain mahal, beda konsep dengan manajer, ganti lagi, tidak dipakai. Terus seperti itu. Akibatnya apa? Ya, kerugian sangat tinggi sekali. Tidak sehat jadinya. Apalagi sekarang ada financial fair play. Manchester United butuh kerangka, butuh blueprint. Ini nanti akan diteruskan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dengan sang manajer. Sehingga nanti Manchester United dalam mencari manajer juga tidak jauh-jauh nih dari pakem yang ditetapkan oleh Sporting Director. Nah, makanya posisi dari Sporting Director ini menurut gue juga sangat krusial. Manchester United sudah menunjuk Omar Berrada. Oke, good. Tapi juga harus segera menunjukkan Sporting Director. Ini nanti juga akan ada kaitannya dengan manajer. Dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Apakah
sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, oke, diganti, nggak ada masalah, didatangkan yang baru, yang sesuai, ya, yang bisa mengimplementasikan secara lebih detail planning dari sporting director. Menurut gue demikian. Jadi bukan hanya mengganti otak-atik. Gue baca beberapa komentar ya, langsung, wah mudah-mudahan dengan tunjuknya Oma Berada akan mengganti Erik ten Hag. Come on, berarti tidak belajar. Selama 10 tahun belakangan ini di klub ada apa aja, berarti tidak belajar. Menurut gue, mengganti manajer, mengganti pemain bahkan ya, bukan yang paling penting saat ini. Blueprintnya dulu. Kalau seandainya dari sporting director nanti ternyata merasa atau bisa bersinergi ya rencananya dengan Erik ten Hag, dilanjutkan, tidak ada masalah. Menurut gue. Toh kenyataannya sekarang yang terjadi, Erik ten Hag musim lalu sukses, musim ini tidak sukses. Ada apa? Mau disalahkan soal masalah, oke, pola permainan dan bla bla. Musim lalu nggak pernah ada yang ngomongin pola permainan. Musim ini yes. Tapi kenapa? Banyak pemain yang cedera. Fisik tidak prima. Menurut gue. Banyak ketidakjelasan di klub. Baru terselesaikan akhir tahun kemarin kan. Awal tahun ini. Pergantian pemilik. Pergerakan yang cepat dalam mengatur klub saat ini. Hal tersebut tidak terjadi dari musim lalu ataupun awal musim ini. Dan itu pasti ada pengaruhnya juga. Dan hal-hal tersebut menurut gue sangat masuk akal jika itu disebutkan sebagai alasan kenapa tidak perform Manchester United. Rombongan pemain yang cedera, pemain inti, pre-season yang terlalu ketat, sehingga mengganggu fisik, mengganggu persiapan juga dari klub. Itu menurut gue jelas merupakan alasan yang bisa dipakai menurut gue sih. Harus ada perbaikan jelas. Cuman sekali lagi, penting menurut gue Manchester United ya untuk segera merekrut sporting director. Dan bagaimana dengan balik lagi ke situasi awal merekrut pemain depan? Ya, mana yang terus direkrut duluan? Sporting director dulu atau pemain depan dulu? Itu pertanyaan yang bagus menurut gue. Kalau gue sih secara dengan amatiran untuk saat ini, karena memang targetnya jarak jangka pendek ya, paling tidak sampai dengan setengah musim ke depan, rekrut pemain dulu. Sporting director untuk yang lebih jauh lagi. Tapi yang jangan lupa yang jauh itu juga akan segera datang ke depan Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.